Salam sejahtera untuk Ibu Nur Hasana dan kawan-kawan mahasiswa seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nitalia dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang cukup menarik, yaitu menggali potensi dan mengatasi tantangan di era kecerdasan buatan. Dalam era digital yang cukup berkembang, kecerdasan buatan telah menjadi faktor yang semakin penting dalam kehidupan kita. Dalam pidato ini, saya akan membahas pengertian AI, kemajuan terkini, dan tantangan yang harus kita hadapi. Pertama-tama, mari saya jelaskan apa yang dimaksud dengan AI atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah kemampuan komputer atau mesin untuk meniru kecerdasan manusia. AI melibatkan penggunaan algoritma dan teknologi komputasi untuk menganalisis data, belajar dari pengalaman, dan mengambil keputusan yang cerdas. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan AI telah mencapai titik yang mengesankan, membuka pintu bagi potensi luar biasa dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita. Saya akan memaparkan beberapa contoh potensi AI dan yang sangat berdampak dalam kehidupan kita. Contoh yang pertama adalah potensi AI di bidang kesehatan dan pengobatan. AI digunakan untuk menganalisis data medis yang besar, membantu dalam diagnosis penyakit yang kompleks, dan memprediksi perubahan kondisi pasien. Teknologi ini mempercepat proses pengobatan, memungkinkan perawatan yang lebih personal dan terstruktur, serta membantu dokter dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Contoh lainnya adalah di sektor transportasi. AI dalam pengembangan mobil otonom yang dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas dan memperbaiki efisiensi transportasi. Sistem AI pada kendaraan ini dapat mengenali objek di sekitarnya, mengambil keputusan berdasarkan analisis data real time atau saat itu juga, dan secara otomatis mengontrol kendaraan. Baiklah, contoh lainnya juga, AI digunakan dalam industri manufaktur untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Robotika kolaboratif atau cobots yang digunakan AI bekerja berdampingan dengan pekerjaan manusia dalam tugas-tugasnya seperti perakitan, pengangkutan, dan pengawasan kualitas. Hal ini memungkinkan produksi yang lebih cepat, akurat, dan mengurangi resiko kecelakaan kerja. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan AI juga menghadapi tantangan yang perlu diatasi. Apakah benar, kawan-kawan? Ya, salah satu tantangan utama adalah etika dan privasi. Perlu ada aturan dan kerangka kerja yang jelas untuk memastikan bahwa penggunaan AI dilakukan dengan menghormati privasi individu dan menjaga keadilan. Selain itu, kekhawatiran tentang penggantian pekerjaan manusia oleh mesin juga menjadi isu yang harus diperhatikan. Dalam menghadapi tantangan, kita perlu mengadopsi pendekatan yang bijaksana dan memastikan bahwa kecerdasan buatan digunakan untuk kepentingan manusia secara menyeluruh. Apakah kalian setuju? Oke, kecerdasan buatan telah membawa potensi yang luar biasa dalam berbagai bidang di kehidupan kita, dari pengobatan hingga transportasi dan manufaktur. AI telah mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi dengan teknologi. Namun, kita juga perlu mengatasi tantangan yang terkait dengan etika, privasi, dan dampak sosial.
dengan pendekatan yang hati-hati dan juga kolaboratif, kita dapat memanfaatkan potensi AI secara positif dan memastikan bahwa perkembangan teknologi ini memberikan manfaat bagi kita semua secara menyeluruh. Baiklah, ini adalah akhir dari video saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menyampaikan pidato, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan sehingga ibu dan bahkan rekan-rekan mahasiswa menonton hingga akhir video kali ini. Saya Nitalia, mohon pamit undur diri. Terima kasih.